Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan bab tentang akhlak. Pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak diambil dari bahasa Arab, yaitu khuluqun dan khulqun. Di mana khuluqun ini berarti perangai, tabiat, adat, sedangkan khulqun berarti ciptaan, buatan, kejadian. Secara etimologis, Ibnu Maskawun yang mendefinisikan akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan suatu perbuatan kebaikan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Persamaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak, etika, dan moral sama-sama terletak pada objek materi kajiannya, yaitu sama-sama berupa tindakan atau aktivitas horizon yang dilakukan untuk memijakan kepada sistem nilai baik maupun buruk. Perbedaan akhlak, etika, dan moral terletak pada objek formalnya, di mana kalau dalam akhlak lahir dari kondisi jiwa dan diletakkan pada Allah dan Rasul-Nya seperti yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan berakhir dengan diorientasikannya aktivitas tersebut untuk mendapat ridho dari Allah SWT. Contoh akhlak yang disyariatkan dalam Islam yaitu jujur. Keutamaan orang-orang yang jujur itu sudah tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, di mana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur." Nah, yang dimaksud jujur adalah sesuai dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Apabila yang diucapkan dan dilakukan itu tidak sesuai dan masih ada yang disembunyikan, ini bisa disebut dengan munafik. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau berkata, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3, yaitu jika ia berkata ia berdusta, jika ia berjanji ia mengingkari, dan jika ia diberi amanah ia berkhianat. Yang kedua, amanah. Panca indera yang dititipkan oleh kita semua ini, termasuk mata, hidung, mulut, tangan, kaki, telinga, semuanya itu adalah titipan dari Allah SWT, amanah dari Allah SWT, yang dimana kelak di akhirat nanti itu semua akan dipertanyakan. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta dan anak-anak itu juga merupakan suatu amanah oleh Allah untuk kita. Menjaga kesucian. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan apa yang diharamkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nur ayat 33, Allah berfirman, "Hendaklah menjaga diri orang-orang yang belum mampu untuk menikah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepadanya." Kemudian yang terakhir, malu. Malu ini dapat mencegah kita dari perbuatan yang buruk dan akan selalu mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Apabila kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Perbuatan-perbuatan yang mempunyai nilai baik dan buruk mempunyai dasar-dasar yang jelas. Pada pembahasan sebelumnya ada disebutkan bahwa ada ilmu yang membahas dan memberikan klarifikasi pada persoalan baik dan buruk, itulah ilmu akhlak. Adapun dasar ilmu akhlak adalah macam sebagai berikut. Al-Quran sebagai dasar rujukan ilmu akhlak yang pertama. Hal ini dinilai karena konteks
artinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan dasar-dasar yang lain, mengingat Al-Quran merupakan firman Tuhan sehingga tidak ada keraguan baginya untuk dijadikan sebagai dasar atau asas. Dari Al-Hadis Ashabul Wurud, suatu hadis berbeda-beda. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Nabi karena seorang sahabat bertanya kepadanya, karena Nabi menegur seseorang sahabat karena peringatan dan penjelasan Nabi terhadap Al-Quran. Dalam riwayat Aisyah, pernah ditanya oleh seseorang tentang akhlak Nabi. Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dengan demikian, Nabi merupakan interpretasi yang hidup terhadap Al-Quran. Karena segala ucapan, perbuatan, dan penetapan merupakan sebuah wahyu dari Allah, dan apa-apa yang datang dari Nabi senantiasa terjaga. Dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah SWT. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Nabi itu pribadi yang agung karena memang pada dirinya terdapat sebuah suri tauladan yang baik. Pembagian akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji merupakan perbuatan yang dilakukan menurut akal dan syariat Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki akhlak terpuji karena akhlak terpuji merupakan sifat Rasulullah yang harus kita teladani. Misalnya cinta kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, berbakti kepada orang tua, menyantuni fakir miskin, dan lain-lain. Yang adalah akhlak tercela. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan akhlakul mazmumah. Akhlak tercela merupakan segala perilaku atau perbuatan yang tidak terpuji seseorang muslim. Kita tidak patut berakhlak tercela karena akhlak tercela banyak sekali macamnya. Adapun yang bersifat buruk bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Akhlak sebagian kondisi jiwa yang melahirkan berbagai aktivitas horizontal menarik untuk dibahas kaitannya dengan keberadaan kondisi jiwa itu sendiri. Banyak orang berkomentar tentang seseorang yang melakukan aktivitas horizontal baik karena mereka mempunyai karakter atau berwatak baik dan sebaliknya. Yang pertama ada insting. Insting sering diartikan sebagai bawaan sejak lahir. Lalu ada pembiasaan. Dalam Islam, kebiasaan atau pembiasaan disebut dengan istiqomah yang dijamin oleh Allah dengan jaminan surga. Ini tapi kebiasaan yang baik. Lalu ada tradisi atau adat istiadat. Tradisi yang terbentuk dari sebuah hasil dialog antar individu dengan lingkungan menjadikan individu terkekang oleh tradisi atau adat istiadat kebiasaan yang melingkarinya. Artinya, mau tidak mau, individu akan melakukan sebuah aktivitas horizontal sesuai dengan tradisi atau adat istiadat yang ada. Lalu ada suara hati dan conscience. Suara hati yang tersinari disebut hati nurani, yang dalam Al-Quran disebut dengan fuadah. Kalau sebaliknya ialah waswis. Fuadah itu selalu mengajak ke aktivitas yang menyejukkan, sedangkan waswis ialah suara keburukan yang selalu mengajak kita untuk melakukan aktivitas yang menjanjikan kebahagiaan atau kepuasan yang bersifat sementara. Penyakit hati, obatnya dan kebahagiaan. Yang pertama, penyakit hati dan obatnya. Hati yang bersifat batin, rohani ini mengambil tempat di dalam hati yang bersifat fisik jasmani. Hati adalah menduduki posisi sentral dalam kehidupan manusia, tidak saja karena hati menjadi hakim dalam penentuan berbagai aktivitas setelah terlebih dahulu mendapatkan berbagai alternatif yang diinformasikan oleh kecerdasan nalar, rasionalitas, otak terapi, juga karena hati menjadi tolak ukur sehat tidaknya kesehatan seseorang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.